Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Tadi kita dengarkan ceramah khutbah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi yang mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang begitu banyak Allah berikan anugerah, Allah kucurkan rahmat, Allah berikan ampunan kepada hamba-hamba yang berdosa. Saatnya orang-orang yang maksiat untuk bisa diampuni dosanya bulan Ramadan. Saatnya orang-orang yang perlu ditolong, disinilah bulan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya yang punya hajat, mohon kepada Allah, karena doa anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik jika kita gunakan untuk taat dan ibadah daripada kita beribadah 1000 bulan siang dan malam. Satu malam itu lebih baik, bukan sama, daripada ibadah siang dan malam 1000 bulan. Bukan hanya itu, tatanazul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat diperintahkan turun oleh Allah. Bahkan Jibril ikut turun ke bumi. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Untuk menemui orang-orang yang beriman, orang umatnya Nabi Muhammad yang lagi ibadah di malam itu, untuk memberikan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, kamu mendapatkan salam dari Allah. Kamu menjadi orang yang selamat. Kamu yang menjadi orang beruntung. Dan itu tugas malaikat begitu banyak turun di bumi ini untuk mengucapkan salam kepada umat Muhammad yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Itu terus menerus sampai hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Begitu beruntungnya ketika di malam itu umat Muhammad adalah lagi ditemui malaikat ada di masjid, lagi ditemui malaikat lagi berzikir, lagi ditemui malaikat lagi sholat, lagi ditemui malaikat lagi hataman Quran, ditemui malaikat lagi dia membaca Al-Quran, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat akan menyatakan salamun, kamu mendapatkan selamat dari Allah, kamu menjadi orang beruntung, kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi begitu nanti dia didapatkan malaikat, ternyata di malam Lailatul Qadar masih memandang artis matanya, masih mendengarkan musik telinganya, masih berbicara kotor mulutnya, maka apa yang ia dapatkan, saudara? Karena itu jaga baik-baik di malam-malam Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang menghidupkan, siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka dijamin, didasari iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijamin dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan malam Lailatul Qadar? Banyak khilaf. Tetapi Siti Aisyah berkeyakinan, istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah berkeyakinan malam Lailatul Qadar adalah malam sekarang ini, malam 19 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya disaksikan malaikat, semua hajat kita diterima oleh Allah, doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan salamun daripada para malaikat Allah, bahkan dari Jibril, salamun, amin, Allahumma amin. Cuma kita harus paham, saudara, dan harus mengerti, harus sadar, ini sudah separuh Ramadan lebih yang sudah berlalu dari kita. Separuh Ramadan lebih. Begitu berharganya itu Ramadan yang sudah kita lalui, tapi kita gunakan banyak lupa, banyak tidur, banyak main-main, masih nonton TV, masih mendengar musik, masih urusan-urusan yang tidak berharga. Kurang dari separuh, hanya beberapa obat yang pahit pun kita telan.
Suntikan pun kita mau, bahkan infus pun, operasi pun mau. Tapi kalau Allah mengabari ini adalah malam Lailatul Qadar, summiyat Lailatul Qadar li qadri udmiha, li'annaha lailah azimah. Dikatakan Lailatul Qadar karena begitu istimewa itu malam. Allah yang ngabarkan, Nabi yang ngabarkan, kita nggak percaya, kita masih main-main. Kabarnya dokter, kita pegang, takut penyakitnya semakin parah. Tapi kabar Allah dan Rasulnya sepi, masjid sepi, Quran nggak dibaca, zikir ditinggalkan. La ilaha illallah. Inilah kebodohan, saudara. Tahukah anda? Tahukah anda? Berlalunya Ramadan sekarang sampai malam 19. Tahu nggak? Itu umurnya anda. Umurnya anda berkurang. Anda semakin tua, anda semakin dekat dengan ajal. Walitablughu ajalan musamma. Anda ini sebentar lagi mati. Masih maksiat, masih berbuat dosa. Apa yang anda dapatkan nanti ketika anda meninggalkan dunia ini, bertemu dengan Allah? Lupa, maksiat, dosa. Fakkiru, tabiru. Pikir baik-baik. Allah tidak ciptakan kamu untuk lupa di atas dunia ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un? Apakah kamu kira aku ciptakan kamu sia-sia seperti binatang tuh? Hanya kalau lapar cari makan, haus cari minum, hanya itu. Kalau lagi syahwat cari betina. Allah tidak ciptakan kamu kecuali untuk kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki, makan, minum, semuanya dijamin sama Tuhan. Banting tulang cari dunia sampai ibadah berantakan. Rusak hati, rebutan terus jabatan. Rusak hati, rebutan duit. Padahal udah dijamin rezekinya sama Tuhan. Makan sana, makan sini, serang sana, sering sini, caci sana, caci sini. Rusak semuanya. Padahal rezeki udah dijamin. Sekarang saya mau tanya, yang jamin anda mati husnul khatimah siapa? Kalau rezeki dijamin sama Allah, yang jamin anda mati husnul khatimah siapa? Yang jamin anda selamat ada di kubur siapa? Nggak ada jaminan. Apalagi nanti ada di mahsyar. Tapi anda sudah banyak salah, anda sudah banyak dosa kepada Allah, anda sudah banyak makan harta haram, anda sudah banyak bohong. Intabihu, kamu akan bisa tahu diri kamu orang beruntung atau tidak kalau sudah mati. Kalau sudah mati, jangan kamu ternyata nanti menghadap kepada Allah, tijaratukum khasirah, bairah, hasilnya kamu adalah merah besar. Karena banyak yang kamu yang langgar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu nikmatinya apa? Yang kita nikmati di atas dunia dengan lupa ini apa? Dengan banyak tidur ini apa? Siapa? Apa ini? Nilainya kita ini apa, saudara? Karena itu ayo kita menjadi orang yang sadar, yang waras. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad, dikasih Ramadan masih dikasih Lailatul Qadar, kemudian kita masih main-main. Padahal Nabi sendiri ngasih contoh, kalau sudah malam-malam Ramadan begitu giat, bahkan keluarganya apalagi di akhir-akhir Ramadan diperintahkan bangun semuanya, bukan waktunya tidur. Kemudian kita sepilihkan itu semuanya. Man antum wa hada nabiyukum. Siapa diri kamu ini? Nabi kamu berbuat begitu, menghargai Ramadan, kemudian kamu meremehkan itu Ramadan semuanya. Jangan-jangan nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah, dihisab, dihadapkan kepada Allah, maka Allah pun marah kepada kita. Jangan-jangan dikasih itu. Ya, silakan. Kamu sudah rusak hati dan pikiran kamu ya. Duniawi, jabatan kamu rebutan, enggak peduli siapapun kamu terjang, bahkan ajaran Allah kamu terjang. Jangan-jangan katakan qul tamatta'u qalilan fa inna masirakum ila nar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Silakan.
Silakan yang sedikit kamu nikmati. Tapi kamu nanti udah disediakan jahanam yang akan kamu masuki. Tempat yang sangat mengerikan itu semuanya. La ya ikhwani. Karena itu orang yang muwafaq, kata Habib Ali, orang yang mendapatkan hidayat Allah akan nampak ada di Ramadan. Isyugul fa innal muwafaq. Orang yang muwafaq, kata Habib Ali, orang yang mendapatkan hidayat kepada Allah adalah orang yang memanfaatkan waktu-waktu hidupnya di atas dunia yang fana, yang singkat ini untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa yang abadi ada di surga. Tak ulangi lagi ya. Orang yang waras, orang yang dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang mau memanfaatkan waktu-waktunya di atas dunia yang singkat, yang berakhir dengan kematian itu, yang itu adalah tidak lama, digunakan untuk menghasilkan kenikmatan yang tiada tandingannya ada di surga Allah yang selama-lamanya. Ingin makan sate aja nipu, sumpah palsu ini. Pingin dapat duit aja dengan segala cara kamu. Tamat galilan, silakan. Menikmati itu silakan. Tapi jangan berharap surga ente. Fa inna masirakumun nar. Nanti tempat tinggalnya kamu ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ayolah kita sadari bahwa kita ini semakin tua. Kita ini adalah semakin mendekati ajal. Enggak usah lagi banting tulang lagi untuk duniawi. Pikir akhirat kamu. Kita kadang-kadang kita wariskan kebodohan ini kepada anak cucu kita. Kita wariskan anak cucu kita. Harus bakhil, harus kikir, eman sama duit. Kita wariskan bohol yang bukan sifatnya orang mukmin ini. Kadang-kadang kita wariskan kepada kita. Awas aja, jangan keluarkan. Inti harus itu, inti harus ini. Sehingga anaknya bakhil bin bakhil. Kita wariskan kebodohan ini. Wah, kamu harus dunia. Nggak pernah kita tanya berapa kali hatam Al-Quran. Nggak pernah kita tanya ilmunya, ibadahnya. Udah dunia. Kita wariskan kebodohan kita. Ayo jabatan, titel. Kenapa? Kenapa harus begitu? Nggak kamu pikir untuk daril khulud, untuk ada di surga kamu? Emangnya profesor yang masuk ada di surga? Kalau nggak profesor berarti masuk neraka. Emangnya presiden yang ada di surga? Kalau nggak presiden berarti ada di neraka. Lebih banyak yang di neraka, saudara, daripada di surga. Kenapa? Dunia ini berat, halalnya aja dihisab, apalagi haramnya. Karena itu udahlah, cukup kita yang bodoh, jangan diwariskan kebodohan kepada anak kita. Orang yang bodoh adalah orang yang hidup di atas dunia, tidak punya program untuk surga. Orang yang bodoh adalah tidak berpikir tentang akhiratnya, tidak berpikir tentang agamanya, tidak berpikir tentang kuburannya. Inti kalau mati, anaknya inti akan ngirimi komputer. Inti kalau mati, bahasa Inggris yang dikirimi sama inti. Inti kalau mati nanti ada di kubur, anaknya inti kalau ada di situ bawa kalkulator. Lah, karena itu pikir baik-baik itu semuanya. Adapun rizki dijamin sama Allah. Belum inti lahir udah ditentukan rezekinya kamu berapa, dan tidak akan lebih daripada sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita menjadi orang yang bodoh. Ada di sini. Kenali Tuhan kamu, ya ikhwani, kenali Tuhan kamu. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu Maha memberi rezeki. Model terlambat, dungu, kata Rocky. Bongol, saudara. Kalau sekarang dia baru meragukan rezeki, lawang dia di perut ibunya dapat rezeki. Manusia itu di perut ibunya udah dapat rezeki. Bayi dia nggak bisa apa-apa, makan sendiri nggak bisa, jalan nggak bisa, udah dijamin rezekinya, ditetei sama ibu. Kemudian bagaimana orang tua mengusahakan kecil, masya Allah, minumnya susu, makannya bubur bergizi semuanya.
Kenapa? Pasrah sama Tuhan. Akhirnya Allah berikan pendamping orang yang sangat cinta, abah dan ibunya. Udah balik, ragu sama rezeki, taat hidupnya. Merasa kalau nggak kerja nggak dapat rezeki, sulit. Dia meyakini rezeki itu karena kerjanya dia, sulit jadinya. Akhirnya minum air sumur dia. Nah, karena itu jangan kita menjadi orang yang bodoh. Terlambat. Udah jadi dulu rezeki kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing aja ada rezekinya. Warizqu maksum hatta al-hinash, kata Ali. Rezeki itu sudah dibagi sampai cacing-cacing itu udah dapat kok. Ular-ular dapat rezekinya. Masa ente jadi umatnya Nabi Muhammad nggak dapat rezeki? Nah, karena itu ayo kita jadi orang yang sadar ada di bulan Ramadan ini. Kemudian kita harus banyak berdoa untuk negeri ini ya, untuk bangsa ini ya. Carut marutnya ini harus kita koreksi diri. Ini juga karena kesalahan kita. Bagaimana tidak? Lawang jadi umat Islam itu udah aturan Al-Quran ada, ajaran Nabi ada. Ada orang bangun diskotik yang menuhi orang Islam. Ada orang buat bar yang masuk orang Islam. Ada orang buat biliar yang main juga orang Islam. Ada narkoba yang kecanduan juga anak-anak Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan carut marut nih negeri. Yang pemerintah juga gitu, asal tanda tangan aja. Walaupun ngerusak akhlak daripada bangsa ini. Asal tanda tangan, hiburan alasannya. Hiburan tapi merusak akhlak. Hiburan tapi merusak akidah, merusak agama, enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, asal tanda tangan. Ini semuanya kesalahan kita. Siapapun dia, hatta habibnya, kiainya, salah. Inti kalau enggak tobat, ntar lagi inti dihinakan oleh Allah. Kamu jadi orang Islam tidak mungkin akan jadi hina asal kamu bertakwa kepada Allah. Asal kamu bertakwa kepada Allah, kamu tidak akan hina. Walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Kamu tidak akan hina. Tapi ketika kamu meninggalkan Islam kamu, wahai orang Islam, ketika kamu meninggalkan Islam kamu akan hina. Jangan khawatirkan bukan itu, saudara. Kalau Anda sudah meninggalkan Islam kamu, mungkin nanti Yahudi yang akan menjadi pemimpin kamu. Kamu telah menghina Islam dan itu terjadi. Anda lihat tuh bagaimana di Arab. Bagaimana di Arab? Negeri Palestina Yahudi yang ngatur. Kenapa? Orang Islamnya udah saat itu meninggalkan Islam. Sekarang protes. Kenapa dulu nggak protes? Nah, karena itu ya ikhwani, ayolah kita sadar bahwa kita ini adalah orang umatnya Nabi Muhammad, ummah marhumah. Kita ini orang Islam, kita mulia bukan karena hartanya kita mulia bukan karena pabriknya kita mulia bukan karena kendaraannya kita mulia karena agama Allah, karena Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, fala natrubul izza min ghairihi, kata Sayyidina Umar. Kami adalah orang-orang yang dihina dulu, dimuliakan Allah dengan Islam. Kata Sayyidina Umar, kami orang jahiliyah dulu, kami orang Arab jahiliyah dulu, tapi kami menjadi mulia dengan Islam. Karena itu kami tidak mencari kemuliaan pakaian, jabatan, tapi kami mencari kemuliaan itu adalah dengan Islam, bukan yang lainnya. Kalau Anda mempunyai itu, insya Allah nggak ada satupun yang akan bisa mengusir Anda. Ada biliar, nggak ada si main, tutup, saudara. Ada diskotik, gak ada yang masuk, tutup, saudara. Kenapa? Orang Islam cinta sama Islamnya. Tapi itulah hada amrun yunkar wala yustankar. Ini adalah urusan yang memang kita harus bertindak karena itu kemungkaran. Tetapi itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Sudah mau'ud. Ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak berganti hari kecuali hari setelahnya akan lebih jelek nilainya daripada hari sebelumnya. Ini sudah takdirnya Allah. Sampai ketemu Imam Mahdi nanti baru akan jaya kembali. Nah, tapi yang jelas kita kalau tidak bisa menyelamatkan seluruh, maka selamatkan diri Anda dan keluarga Anda.
Anak-anak Anda jangan sampai menjadi pecandu narkoba. Anak-anak Anda jangan sampai menjadi pecandu miras. Anak-anak Anda jangan sampai berzina. Anak-anak Anda jangan sampai minum khamr. Anak-anak Anda jangan sampai berubah akidah. Anak-anak Anda jadikan anak yang ahli sholat, ahli baca Quran, ahli dzikir. Mudah-mudahan berkat Ramadan kita semuanya insya Allah menjadi orang selamat dunia akhirat. Bangsa ini insya Allah menjadi selamat, aman insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi seluruh bangsa Indonesia dengan rahmatnya, dijaga daripada segala yang merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka. Dan siapapun kita doakan di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan di malam 18 menurut Siti Aisyah Lailatul Qadar, kita doakan ya Rab, siapapun yang menghendaki kehancuran negeri ini, siapapun dia ya Allah, siapapun dia yang menghendaki kehancuran negeri ini, binasakan ya Allah. Binasakan ya Allah. Binasakan ya Allah. Jangan dibuat hidupnya tenang selama-lamanya ya Allah. Musnahkan dari negeri ini, karena di negeri ini adalah mayoritas umat Islam ya Allah. Jadikan orang-orang yang peduli dengan umat Islam adalah orang yang bisa memimpin negeri ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa menyatukan orang Islam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami sudah muak ya Allah dengan orang-orang yang mengganggu kita, orang yang mengadu domba kita semuanya. Kami mengharap orang-orang yang bisa menyatukan kita, yang bisa merangkul kita semuanya, yang bisa memperhatikan kita ya Allah. Kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Bukan kekuatan kami yang bisa merubah ya Allah, tapi kekuatan kamu. La haula wala quwata illa billah. Enggak usah kita rame-rame. Ibadah yang benar, doa di malam ini. Yang punya wirid, baca wiridnya. Hizbun Nasr, Wirdus Sakron, apa saja, baca semuanya itu. Kalau enggak, baca Quran, niati untuk negeri ini makmur. Siapapun yang merusak, mudah-mudahan udah ditangani sama Tuhan dah. Mudah-mudahan. Udah, enggak usah ribut kita semuanya. Kita sekarang munajat kepada Allah. Pumpunglah di Ramadan, doa Anda diterima oleh Allah. Ini bulan suci. Malam-malam Ramadan adalah malam-malam ijabah. Mohonkan kepada Allah ya Rabb, mudah-mudahan insya Allah semakin hari semakin tenang Indonesia, semakin makmur insya Allah. Dan orang-orang yang jahat di Indonesia, kalau nggak ditelan di bumi, ya diusir dari negeri Indonesia insya Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok malam khatmul Quran ada di Masjid Mukmin Poh Jentrek. Ya, ada di Masjid Mukmin Poh Jentrek. Insyaallah kita akan ke sana. Bagi yang berkendaraan sepeda motor, tolong pakai adab, jangan belayar-belayaran, jangan kebut-kebutan, jangan muatannya lebih daripada 2, pakai helm, sopan. Anda bukan bonek, tapi Anda mau menghadiri khatmul Quran. Kemudian malam ini ayo kita munajat semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan ya Kiai Humaydi mudah-mudahan sehat walafiat baginya. Afdalu dzikri fa'ala mannahu la ilaha illa hayyun mawjud